Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid al abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita sedikit mengulas berkaitan dengan hadis-hadis yang sudah kita pelajari di babul miyah ya, ataupun kitabul miyah. Karena insya Allah siang hari ini kita akan menyelesaikan 3 hadis terakhir dari bab air. Di awal kita sudah membahas berkaitan dengan hukum air laut ya, bahwasanya air laut itu hukumnya tohur ya, suci dan juga menyucikan ya. Demikian juga dengan bangkai binatang yang hidupnya di laut ya. Sehingga orang yang berada di lautan dia bisa bersuci dengan air laut, dia juga bisa memakan bangkai hewan yang memang hidup di laut ya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang membahas tentang kesucian air dan bahwasanya air itu suci dan menyucikan. Tidak ada yang dapat menajiskan air kecuali apabila salah satu daripada sifat air itu berubah ya, baik itu warnanya atau baunya atau rasanya. Maka ketika ada perubahan pada salah satu dari 3 sifat air yang murni ya, maka air itu bisa berubah menjadi air yang najis ya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis, namun hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang tidak kuat, tetapi yang menjadi dalilnya adalah ijma ya, konsensus kesepakatan para ulama bahwa air yang berubah warnanya, berubah rasanya dan juga berubah baunya, maka dia hukumnya berubah ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah larangan Nabi SAW berkaitan dengan tidak bolehnya kita buang air besar atau buang air kecil, atau juga mandi di dalam air yang tidak mengalir ya. Ini sudah jelas ya, karena air itu nanti akan digunakan oleh orang lain, kemudian dia akan bercampur dengan najis, maka dilaranglah untuk buang air kecil maupun buang air besar di air yang tidak mengalir ya. Terlebih kalau air itu dia bukan air yang banyak ya, dan ukuran air yang banyak disebutkan dalam hadis yang ke-5 ya, hadis yang ke-5 adalah dua kullah ya. 2 kullah itu kira-kira 300 liter ya, 300 liter air. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hadis yang melarang laki-laki mandi dari sisa air yang digunakan oleh wanita ya. Namun hadis ini digabungkan dengan hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW itu mandi dari sisa air yang digunakan oleh istri beliau, yaitu Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha ya. Maka hal itu hukumnya menjadi boleh ya, menjadi boleh kecuali kalau air itu nanti terkena najis ataupun kotoran ya. Maka hukumnya dengan menggabungkan perkataan dan perbuatan Nabi SAW,
hukumnya menjadi boleh karena air itu tidak dinajiskan oleh apapun ya, kecuali dia berubah 3 sifat kemurnian air tersebut. Kemudian materi berikutnya adalah berkaitan dengan bejana berisi air yang dijilat oleh anjing ya, akramakumullah. Maka hadis ini menjelaskan tentang najis yang ditimbulkan oleh anjing ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hukum khusus cara menyucikan bejana yang terkena jilatan anjing, yaitu dengan dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah ya. Tanah ini tidak bisa digantikan oleh deterjen ya, oleh sabun, oleh rinso, tetapi tetap harus menggunakan tanah karena Nabi SAW menentukan tanah yang harus digunakan untuk dicampur dengan air. Sekaligus bahwa hadis ini menurut jumhur para ulama menunjukkan akan najisnya anjing ya, tidak hanya air liurnya tetapi seluruh tubuhnya itu hukumnya adalah najis ya. Kemudian setelah Nabi SAW menjelaskan anjing, disebutkan dalam hadis berikutnya adalah berkaitan dengan hukum kucing. Kucing kebalikan daripada anjing, hewan kucing tidak najis karena alasannya kata Nabi SAW, kucing adalah hewan yang biasa mengitari manusia, berada di rumah ya, datang, nimbrung dan begitu seterusnya, bahkan tidur juga di rumah ya. Maka agar supaya memudahkan, tidak menyulitkan kaum muslimin, maka hukum kucing tidak najis ya. Bahkan sahabat Nabi Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mencontohkan ketika wudu ada kucing yang datang, kemudian kucing itu minum dari bejana yang berisi air yang digunakan untuk berwudu ya, kemudian melanjutkan kembali wudunya ya. Perbuatan beliau menegaskan dan mencontohkan ya arti daripada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kucing itu tidak najas. Tidak najas artinya zatnya kucing tidak najis, karena Nabi menyebutnya dengan najas, bukan najis ya. Kalau najas berarti adalah zatnya. Kenapa? Karena kucing itu adalah hewan yang sering mengitari manusia ya. Kemudian berikutnya yang sudah kita bahas adalah hukum air seni manusia. Hukumnya adalah najis ya, seperti kasus orang Arab Badui yang kencing di pojokan Masjid Nabawi ya. Dalam hadis ini juga para ulama menyimpulkan satu hukum, bahwa tanah yang terkena najis, barang yang terkena najis, kemudian najisnya hilang ya, entah itu terkena hujan, terkena panas dan sebagainya, maka dia bisa berubah menjadi suci ya. Adapun kenapa di masjid harus segera dibersihkan, karena tempat itu adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khawatir kalau tidak segera dibersihkan oleh air ya, maka khawatir ada orang lain yang terkena, kemudian najisnya bisa berpindah tempat ya. Jadi itu berkenaan dengan hadis yang menjelaskan najisnya air kencing manusia ya. Kita masuk ke 3 hadis terakhir dari bab air. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatan fal jarad wal hut wa ammad damanu fal kabidu wat tihal. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa
ya, hati dan limpa. Dua darah, hati dan limpa dihalalkan untuk kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Dalam hadis itu ada kelemahannya, ya. Adapun hadis yang berkenaan dengan dua bangkai dan dua darah ini, di sini Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis ini ada kelemahan, ya, ada kelemahan. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini hadisnya mauquf, berhenti pada Abdullah bin Umar. Tetapi sanadnya sahih. Namun sampainya kepada Abdullah bin Umar, ya. Sebagian ulama seperti Imam Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini hadis yang dihukumi hadis yang marfu, hadis yang nyambung sampai Nabi SAW. Kenapa? Karena di sini bahasanya adalah uhillat lana, dihalalkan, ya, dihalalkan kepada kami. Kata-kata dihalalkan kepada kami itu tentunya sahabat Nabi tidak akan mengarang, ya, tidak akan mengada-ngada. Otomatis artinya kalau uhillat lana berarti dihalalkan oleh syariat, ya, oleh Rasulullah SAW. Maka di sini bisa disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan apa yang memang dihalalkan oleh Nabi SAW, ya, sehingga meskipun di sini ada kelemahan tetapi dihukumi sebagai hadis yang nyambung sampai kepada Rasulullah SAW, ya. Hal ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim juga bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Adapun berhentinya sampai Abdullah bin Umar tidak berpengaruh karena itu bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu, ya, hadis yang naik menyambung pada Nabi SAW, karena isinya menjelaskan halal dan haram, ya, dan para sahabat adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak akan menyampaikan itu berdasarkan pendapatnya sendiri, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa ada dua bangkai dan juga dua darah, ya. Dua bangkai itu adalah yang pertama belalang, yang kedua adalah ikan al-hut, ya. Kita biasa mengenal al-hut itu adalah ikan paus, ya. Maka kata para ulama bahwa al-hut ini adalah ikan yang sangat besar, ya, ikan yang sangat besar. Makanya Nabi Yunus, Allah katakan faltaqamahul hut, maka Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar. Nah, itu ikan yang besar kita sering mengenalnya adalah ikan paus, ya. Hadis ini termasuk juga menjelaskan bahwa menguatkan bahwa bangkai hewan yang tinggal di laut itu halal, ya, karena sebelumnya kan sudah disebutkan di hadis yang pertama, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu airnya suci dan menyucikan, dan bangkainya halal, ya, bangkainya halal. Nah, hadis ini termasuk menguatkan hadis yang pertama tadi itu. Kenapa? Karena al-hut itu adalah ikan, ya, binatang laut. Di sini ada satu kisah yang berkenaan dengan ikan ini. Dalam sebuah hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kami suatu ketika memerangi perang pada perang Al-Khobat, ya. Komandan pasukan kami ketika itu adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhum ajmain, ya. Di tengah perjalanan kami sangat kelaparan, ya, sangat kelaparan, dan itu di dekat dengan laut, di pinggir pantai. Tiba-tiba ketika berjalan di pinggir pantai ada ikan yang
mati. Ya, ikan itu besar, disebut dengan al-ambar, ikan paus yang sangat besar. Di sini beliau mengatakan lam naro mithlahu, kami belum pernah melihat ikan sebesar itu. Ya. Fa'akalna minhu nisfa syahrin, maka kami makan dari ikan itu selama setengah bulan. Jadi setengah bulan itu ikan itu terus dimakan, ya, sampai setengah bulan lamanya. Itu kan besar, ya, ikan ini besar. Ketika itu sahabat Abu Ubaidah mengambil tulang ikannya. Nah, tulang ikan itu ketika diletakkan begitu, orang yang mengendarai kuda itu bisa masuk di bawah tulang. Jadi saking besarnya ikan yang mereka makan itu, ya. Jadi kerangka tulang ikannya itu, orang naik kuda lewat di bawahnya, di bawah tulangnya itu tidak nabrak, ya. Jadi tinggi dia. Kemudian kami pulang ke Madinah dan kami ceritakan kepada Nabi SAW peristiwa itu. Lalu Nabi mengatakan, makanlah, karena itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kalian, ya. Kalau masih ada sisanya, maka berikan kami sebagiannya, ya. Lalu sebagian pasukan membawa sisa daging ikan itu diberikan kepada Nabi, dan Nabi SAW memakannya, ya. Nabi sebenarnya sudah mengatakan lewat lisannya bahwa ikan ini halal, ya. Tapi kemudian Nabi makan dari ikan itu untuk menegaskan akan kehalalan ikan tersebut. Jadi perbuatan Nabi menguatkan perkataan Nabi SAW yang menjelaskan halalnya ikan laut, halalnya binatang bangkai, ya, bangkai binatang yang hidup di laut. Jadi hadis ini menjelaskan kehalalan bangkai binatang hidup di laut, dan bahwa Nabi SAW ikut memakannya agar supaya kita menjadikan makanan itu menjadi makanan yang thayyib, ya. Jadi ketika Nabi SAW ikut memakan, ya, artinya bahwa makanan itu adalah thayyib, makanan itu adalah baik, halal thayyib, ya, halalan thayyibah. Halal juga baik dimakan, ya. Karena biasanya orang Arab, mereka pilihan makanannya menjadi patokan, ya. Makanan yang thayyib itu mastatabathul Arab, yang dianggap baik oleh orang Arab, ya. Karena orang Arab banyak memilih makanan, ya, makanan itu baik, biasanya mereka yang memilih makanan yang baik. Jadi itu ikan, ya, hukum ikan. Kecuali kalau dua bangkai ini terkena bahan-bahan yang mematikan, ya, racun dan sebagainya, maka jelas hukumnya sudah berubah, ya, karena itu sudah membahayakan, ya. Kemudian juga belalang, ya, belalang ini boleh untuk dimakan, ya. Kalau sudah mati juga boleh dimakan. Biasanya di Jawa Tengah yang suka masak laro dan sebagainya, ya. Belalang-belalang, kalau di Bandung kayaknya jarang, ya, orang memakan itu. Tapi itu hukumnya boleh, hukumnya halal, ya. Makanya di sini oleh Nabi SAW disebutkan bahwa dua bangkai itu salah satunya adalah binatang laut dan juga belalang, ya. Kemudian yang kedua adalah dua darah, ya, dua darah, yaitu hati dan limpa, ya, hati dan limpa. Dan ini boleh dimakan, sehingga kita juga banyak menjumpai, ya, makanan yang terbuat bahannya adalah hati dan limpa, ya. Limpa itu limpa, ya. Jadi apa bahasa lainnya limpa, ya? Jadi seperti hati tapi berbeda, ya. Tambahan keterangan dari
para ulama adalah kenapa Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di hadis tentang air. Kan tidak ada masalah airnya di sini ya. Di sini dijelaskan adalah 2 bangkai dan 2 darah ya, 2 darah. Kata para ulama, ketika Ibnu Hajar memilih ini barangkali artinya adalah beliau ingin menyampaikan ketika 2 bangkai ini mengenai air, maka air itu tidak berubah menjadi air yang najis ya. Belalang mati kemudian masuk air, itu tidak menjadikan air itu najis ya. Ikan mati di laut tidak menjadikan air lautnya menjadi najis ya. Kecuali adalah air itu berubah dengan barang yang najis ya. Tapi karena ini halal tidak najis, maka air tidak berubah hukumnya ya. Sehingga Ibnu Hajar di sini menyebutkannya dalam bab air ya, padahal di sini sangat berkenaan dengan makanan karena halal dan haram yang dimakan ya. Tapi maksudnya adalah seperti itu kata para ulama ya. Makanya ketika air terkena belalang yang mati, meskipun air itu sedikit, air itu tidak berubah menjadi air yang najis ya, karena belalang tidak najis. Ini hadis yang pertama pada siang hari ini berkenaan dengan 2 bangkai dan juga 2 darah ya. Hadis berikutnya adalah hadis yang menjelaskan tentang lalat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Jadi lalat itu dimasukkan sekalian ya, bukan dikeluarkan ya. Kalau ada lalat hinggap, masukkan sekalian. Kalau sudah kena air itu masukkan sekalian. Kemudian angkatlah, dicelupkan kemudian angkatlah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya, obatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Kemudian Abu Dawud menambahkan, sesungguhnya ia melindungi dirinya dengan sayap yang mengandung penyakit. Jadi salah satu sayapnya penyakit, yang satunya adalah penawarnya, obatnya ya. Karena lalat ini kan hewan yang hinggap dimanapun dia hinggap, di kotoran ya, di makanan dan sebagainya. Kemudian sehingga dia dalam satu sayapnya ada penyakit ya. Obatnya terdapat pada sayap yang lainnya ya. Adapun sayap yang mana di sini tidak dijelaskan ya. Hadis ini merupakan mukjizat Nabi SAW ya, karena Nabi SAW bisa tahu kondisi lalat ya, dimana orang pada zaman modern baru membuktikan ternyata betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ya. Dan hadis ini hadis yang sangat meyakinkan. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sehingga tidak ada orang yang bisa membantah kesahihan hadis ini. Kenapa? Karena yang meriwayatkan adalah Imam Al-Bukhari ya. Ditambah penelitian zaman modern yang membuktikan bahwa lalat memang di kedua sayapnya ada penyakit, yang satunya ada penawarnya ya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam kitab At-Tib ya, kitab kedokteran, tentang kitab kesehatan. Beliau menyebutkan hadis ini ya. Adapun Imam Ibnu Hajar memilih hadis ini ataupun riwayat ini yang menyebutkan kata syarab, minuman
Ya, di sini idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum. Kalau lalat itu hinggap di minuman salah seorang kalian. Kenapa? Karena ini menyesuaikan dengan bab air. Ya, dengan bab air, sehingga Ibnu Hajar lebih memilih riwayat ini ketimbang riwayat yang menyebutkan bejana salah seorang dari kalian. Apabila lalat itu hinggap pada bejana salah seorang di antara kalian, maka lakukan seperti yang dijelaskan dalam hadis ini, ya. Jadi subhanallah, perbedaan riwayat ini merupakan mukjizat Nabi SAW dalam kalam beliau, ya, dalam sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 50 jalur periwayatan. Jadi selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari hadis ini diriwayatkan lebih dari 50 jalur periwayatan, ya. Kata-kata dzubab di dalam hadis ini kita mengenalnya adalah lalat, ya, lalat yang kita kenal sering hinggap di makanan ataupun minuman, ya. Sementara dalam bahasa Arab kata dzubab ini biasanya diartikan dengan kata yang umum. Dia bisa mencakup lalat, bisa mencakup nyamuk, ya, nyamuk dan juga hewan yang lain, itu semua bisa disebut dengan dzubab, ya. Perintah Nabi SAW di dalam hadis ini adalah untuk mencelupkan lalat itu ke dalam minuman ataupun makanan, ya. Karena ketika lalat itu hinggap, dia akan memasukkan penyakit yang ada pada salah satu sayapnya, ya. Ketika dia dicelupkan, maka penawarnya akan keluar dari salah satu sayap yang kedua. Sehingga perintah Nabi SAW ketika ada lalat yang hinggap untuk mencelupkan lalat itu semuanya ke dalam minuman ataupun makanan, ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada penyakit yang mematikan di sayap lalat, itu bisa langsung dinetralisir, bisa langsung dihalau dengan obat yang ada pada salah satu sayapnya, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain ada riwayat yang menegaskan bahwa lalat ini, penyakit yang dimaksud dalam salah satu sayap lalat adalah memang racun, ya. Jadi ada bahasa hadis riwayat sahabat Abu Sa'id di sini menyebutkan fa innahu yuqaddimus sum wa yuakhirus syifa, ya. Karena lalat itu kalau hinggap dia mendahulukan racun, ya, mendahulukan penyakit, yang itu adalah artinya dalam sebuah riwayat itu adalah racun, ya. Lalu ketika dicelupkan, penawarnya akan keluar, ya, penawarnya akan keluar sehingga menjadi aman, ya. Lalu kemudian dikeluarkan dari makanan ataupun minuman tersebut, ya. Hadis ini juga selain menjelaskan cara kita menghindari racun yang ada pada salah satu sayap lalat, hadis ini menghukumi ataupun menunjukkan bahwa air yang terkena oleh lalat itu tetap suci, ya, tetap bersih, tidak menjadi najis. Karena Nabi SAW hanya memerintahkan mencelupkan lalat itu, tidak untuk membuang air ataupun makanan yang terkena lalat, ya. Sehingga perintahnya bukan membuang makanan dan minuman, tetapi memerintah untuk mencelupkan, agar supaya apa? Supaya penawarnya keluar dari salah satu sayap lalat, ya. Namun para ulama menyebutkan bahwa
perintah ini tidak wajib, ya. Perintah ini tidak wajib, hanya sebagai anjuran, ya, sebagai anjuran. Barang siapa yang ingin melanjutkan untuk meminum ataupun memakan makanan yang dihinggapi oleh lalat, maka dia caranya adalah mencelupkan lalat tersebut. Dan perintah untuk mencelupkan ini tidak menunjukkan bahwa makanan itu menjadi rusak ataupun najis sehingga harus dibuang, ya. Karena kalau seperti itu perintahnya adalah untuk membuang minuman tersebut, ya. Tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membuang minuman itu, ya. Kemudian dari lafaz hadis ini kita juga dapat mengkiaskan, menyamakan hewan yang seperti nyamuk, seperti lalat, ya. Yaitu biasa dalam kitab para ulama disebut dengan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Lalat, kemudian nyamuk, ya. Kemudian laba-laba, kecuali laba-laba yang beracun, ya, atau lebah yang masuk ke dalam minuman. Bahkan mungkin lebah mungkin bisa bertambah manis, ya, mengeluarkan lebahnya. Hukumnya sama dengan lalat. Dia tidak menjadikan air itu najis, tidak diperintahkan juga untuk membuang, tetapi perintahnya untuk mencelupkan, meskipun mencelupkan itu khusus untuk lalat, ya. Kenapa? Karena dalilnya hanya pada lalat, bahwa pada salah satu sayapnya ada racun ataupun ada penyakit. Nabi tidak mengatakan itu untuk nyamuk, tidak juga mengatakan untuk lebah, ya, atau hewan yang lain, ya. Kecuali kalau hewan itu tidak mengalirkan, tidak memiliki darah yang mengalir, adalah hewan yang beracun, maka dia harus dihindari, ya, karena barangkali mengeluarkan racunnya tanpa ada penawarnya, tidak seperti lalat yang mengeluarkan racun, tetapi kemudian di dalam sayapnya ada penawarnya, ya. Jadi hukum ini berlaku sekali lagi bagi hewan yang tidak memiliki darah, maladamalahu sailun, ya, tidak memiliki darah yang mengalir. Karena yang dilarang untuk ataupun yang menjadi najis adalah darah yang mengalir, ya. Darah hewan yang mengalir itu yang tidak boleh, ya. Ketika tidak ada darahnya berarti dia tidak sama hukumnya dengan hewan yang mengeluarkan darah yang mengalir, ya. Ditambah bahwa hukum tidak najisnya ini karena kalau dihukumi najis kita menjadi kesulitan. Kalau musim banyak lalat, ya, lalat ini hinggap di minuman makanan, kalau dia najis maka akan menyusahkan, ya. Setiap mau minum ada lalat dibuang, ya, setiap mau makan ada lalat dibuang. Nah, ini adalah satu hal yang menyulitkan, ya. Jadi disinilah dari beberapa hadis Nabi kita bisa memahami ruh syariat, ya. Kita bisa memahami ruh syariat itu memudahkan manusia. Dalam banyak hukum syariat sesungguhnya adalah memudahkan dan membawa kemaslahatan, meskipun itu berat, ya, meskipun itu berat, tetapi tetap akan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini hadis yang kedua. Hadis yang terakhir dalam bab air, ya, adalah hadis yang menjelaskan tentang bagian hewan yang dipotong ketika dia masih hidup, ya. Hadis ini dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Nabi bersabda, bagian mana saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka bagian itu adalah bangkai. Jadi bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup dia dihukumi sebagai
bangkai yang tidak boleh dimakan. Ya. Hadis ini diberikan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta dihukumi hasan oleh Imam At-Tirmidzi, dan lafadznya juga milik Imam At-Tirmidzi. Ya. Artinya bahwa Ibnu Hajar memilih lafadznya Imam At-Tirmidzi meskipun ada lafadz lain dari Abu Dawud ya yang maknanya sama. Ya. Makanya ketika hewan ini ataupun hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam bab air, artinya potongan dari hewan yang masih hidup, kalau dia terkena air maka airnya bisa menjadi najis. Ya, kenapa? Karena kalau dia menjadi bangkai menjadi najis. Ya. Sehingga kalau ada orang yang memotong bagian hewan dan hewan itu masih hidup, bagian potongannya ini menjadi bangkai. Ya, hukumnya adalah dia bangkai yang tidak boleh dimakan. Ya. Kenapa begitu? Karena dia asalnya adalah hidup, ya, asalnya adalah hidup dan bagian daripada hewan yang hidup. Ketika dia dipotong, dipisahkan dari hewan yang hidupnya, maka dia menjadi bangkai. Ya. Sedikit tentang biografi sahabat Abu Waqid Al-Laythi. Beliau seorang sahabat yang namanya bukan itu namanya, tapi ini adalah kunyahnya, panggilannya ya, yang kemudian terkenal dengan panggilannya. Namanya adalah Al-Harits bin Auf. Seorang yang masuk Islam sudah cukup lama, meskipun sebagian para ulama ahli sejarah mengatakan beliau adalah sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Atau sebagian mengatakan beliau ketika penaklukan kota Mekah itu sudah menjadi Muslim. Jadi bahkan ikut di antara pasukannya Nabi SAW yang 10.000 orang ketika menaklukkan kota Mekah. Ya. Hanya para ulama berbeda pendapat apakah beliau ikut perang Badar atau tidak, mengingat ataupun melihat tahun wafat beliau dengan usia beliau. Ada yang mengatakan beliau tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena usianya ketika meninggal di tahun 68 Hijriah, usia beliau 65 tahun. Pertimbangannya kalau beliau ikut perang Badar, maka umur beliau ketika itu adalah 10 tahun, kurang dari 15 tahun. Padahal aturan Nabi SAW, orang boleh ikut perang kalau dia usianya di atas 14 tahun. Ya, di atas 14 tahun. Kecuali Anas bin Malik, seperti yang kita sebutkan sebelumnya ya. Anas itu karena beliau pembantunya Nabi SAW, maka Anas ikut dalam perang Badar meskipun usianya waktu itu 12 tahun atau 11 tahun lewat, ya, 12 tahun kurang. Nah, sahabat Abu Waqid Al-Laythi termasuk penduduk Madinah, ya, penduduk Madinah. Kemudian beliau tinggal di Mekah selama 1 tahun dan wafat di Mekah di tahun 68 Hijriah. Ya. Kalau kita lihat biografi para sahabat, banyak sahabat yang kita tidak kenal ya, juga tidak terkenal, tidak dikenal juga nama aslinya, bahkan nama aslinya diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi itulah warok dan zuhudnya mereka ya. Mereka tidak ingin terkenal, mereka tidak ingin menampakkan diri, tetapi mereka adalah orang-orang yang mencurahkan hidupnya untuk bersama Nabi SAW mendakwahkan Islam ya. Sehingga meskipun sahabat itu tidak terkenal ya, kita bisa menerima hadis Nabi lewat sahabat tersebut, seperti sahabat Abu Waqid Al-Laythi ya. Di dalam hadis ini tentu hadis yang hasan ya, artinya bisa menjadi hujah, karena kata sebagian para ulama hadis ini
mengikuti standarnya Imam Al-Bukhari, tetapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini ya. Hadis ini menjelaskan tentang bagian tubuh hewan. Hewan ini hewan yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan seperti kambing ya, seperti sapi ataupun unta. Tetapi ketika masih hidup ada bagian hewan ini yang dipotong. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang masyarakat jahiliyah. Mereka memotong bagian dari punuk unta, atau mereka memotong ilyah. Ilyah itu setahu saya adalah lemak ya, lemak kambing. Tapi kambing dari daerah tertentu itu bisa menjadi obat ya, setahu saya yang dimaksud adalah itu ya. Kalau kita melihat di beberapa kamus, itu yang ditunjukkan adalah mirip dengan lemak kambing ya. Ketika Nabi SAW datang ya, kemudian Nabi menjelaskan dan melarang untuk memotong bagian hewan yang masih hidup ya, melarang untuk memakannya juga ya. Kenapa? Karena statusnya dia berubah menjadi bangkai. Yang tadinya hidup dipotong kan mati tuh bagian itu, maka dia dihitung dengan sebagai bangkai, tidak boleh dimakan ya. Dan ini disepakati oleh seluruh para ulama hukum ini ya. Meskipun dengan memotong tadi lemak kambing ya, atau sebagai daripada punuk unta itu ada manfaatnya, tapi di dalam syariat hukumnya adalah tidak boleh dimakan karena dia berubah menjadi bangkai. Kalau mau ya disembelih ya, disembelih kemudian baru dimakan. Semua bagian tubuh yang bisa dimanfaatkan dimakan, maka boleh untuk dikonsumsi ya. Kecuali tadi ya, hewan yang memang dua bangkai yang halal, yaitu hadis sebelumnya, belalang dan juga ikan ya. Kalau dia dipotong itu tidak masalah ya. Atau yang mati di laut ya, itu juga tidak masalah ya. Jadi ini hukum yang pertama dalam hadis ini, bahwa yang dipotong, bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, meskipun hewan itu adalah hewan yang boleh dimakan, maka statusnya dia berubah menjadi bangkai ya, tidak boleh dimakan. Dan air yang terkena bagian itu bisa berubah menjadi air yang najis ya. Hukum ini hukum yang umum, tapi dikhususkan tadi yaitu belalang ya, belalang atau ikan. Kenapa? Karena belalang itu bangkainya suci, dia tidak haram dimakan ya, tidak najis. Maka itu adalah hadis umum yang hukumnya umum untuk semua bagian hewan yang dipotong, kecuali yang dikhususkan oleh hadis Nabi SAW, yaitu belalang, karena dia bangkainya halal ya, belalang itu bangkainya halal. Kalau kambing, sapi ataupun unta, kalau dia sudah menjadi bangkai, artinya mati karena tidak disembelih secara syariat, maka dia tidak halal ya, bangkainya itu tidak halal. Kulit bangkai kambing dia bisa dimanfaatkan kalau sudah disamak ya, dihilangkan bagian-bagian yang dagingnya, lemaknya, sehingga itu hilang ya, sehingga tinggal kulitnya ya. Ada pengecualian dalam hukum hadis ini, yaitu dikecualikan bulu hewan tersebut atau bulu domba ya, bulu domba itu wool ya, biasanya disebut dengan kain wool dari bulu domba, atau bulu unta ya, bulu unta. Dia masih hidup tapi sudah dicukur, domba masih hidup dicukur ya, itu tidak mengapa, dia tidak menjadi bangkai. Kenapa? Karena dia tidak memotong bawahnya
Jadi dia tidak sampai memotong kulitnya bawahnya, dia hanya memotong atasnya aja kan ya, memotong atasnya. Juga termasuk bulu ayam yang dijadikan apa namanya? Ya, bulu ayam yang dijadikan itu ya, pemoceng itu sama kok, ya, sama itu ada di bulu ayam. Itu dia tidak menjadi bangkai. Asal dia tidak sampai mencabut bagian daripada hewan tersebut, ya, bagian dagingnya tercabut, maka dagingnya itu menjadi bangkai, tidak boleh dimakan, ya. Maka dikecualikan dalam hal ini adalah bulu hewan tersebut, ya, bulu domba bahkan dijadikan jaket, ya. Kemudian bulu unta itu dijadikan tenda, jadi tenda ditambah dengan bulu unta sehingga menjadi hangat di musim dingin, ya, untuk orang-orang Badui. Atau juga bulu ayam bisa dipakai kok, ya, shuttlecock itu sehingga bisa dimanfaatkan. Kalau dia tidak memotong bagian daripada tubuhnya hewan tersebut. Ya. Ini hadis yang ketiga. Jadi kita memahami berkaitan dengan maksud hadis, bagian yang dipotong dari hewan semasa dia hidup, maka hukumnya menjadi bangkai, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimakan, tidak boleh dimanfaatkan, ya. Karena itu yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ketika itu. Kemudian Nabi SAW diutus, Islam datang, Nabi melarang hal itu, ya, karena dia selain juga menyakiti hewannya, ya, hal itu berubah menjadi bangkai karena dia asalnya hidup, menyatu dengan kehidupan hewan itu. Ketika dipotong dia berubah menjadi bangkai dan juga najis, ya. Karena apa? Karena hewan itu kalau dia menjadi bangkai tidak disembelih secara syariat, maka bangkainya menjadi najis. Dikecualikan hewan yang memang bangkainya tidak najis dan juga halal, seperti tadi belalang, ya, dan juga ikan. Ini barangkali yang kita bahas siang hari ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan bab air, ya, bab air. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab bejana, ya. Pertanyaan yang ada kalaupun ada pertanyaan silahkan dikirimkan ke nomor yang nanti akan dikirim oleh admin, ya, di Facebook LTI ataupun di Instagram. Maka silahkan dikirimkan pertanyaan ke nomor yang nanti akan dikirim, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami berkaitan dengan hukum air yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, sehingga hukum tersebut bisa kita pahami dan juga kita amalkan, ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan pembuka majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.